Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Di tengah kelangkaan dan mahalnya tabung oksigen, Yayasan Hope di Medan hadir meminjamkan tabung oksigen secara gratis kepada pasien yang membutuhkan. Kepedulian ini membantu pasien COVID-19 untuk menjalani pemulihan dan tertangani dengan baik. Kalau kita kembali ke lihat kondisi stok tabung oksigen, sangat miris. Artinya, kenapa pasien-pasien ini sampai mencari kita? Karena memang membutuhkan rumah sakit penuh, kamar penuh, ICU penuh. Akhirnya apa? Solusi jangka pendek, solusi urgent ya, itu adalah meminjamkan alat pernafasan seperti tabung oksigen. Tabung oksigen kini menjadi barang mahal dan langka sejak makin melonjaknya kasus COVID-19. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan lebih dari 500 juta penderita di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah membutuhkan oksigen setiap hari. Untuk perawatan kasus COVID-19, terapi oksigen menjadi kebutuhan penting. Melihat fenomena ini, Yayasan Hope, organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan, melakukan aksi pinjam tabung oksigen kepada masyarakat yang membutuhkan. Layanan ini diberikan secara gratis. Sebenarnya sebelum pandemi, yayasan yang berkantor di Kompleks Jemadi Medan Timur ini sudah memiliki program peminjaman alat-alat kesehatan. Seperti kursi roda, kacamata baca, ranjang pasien, termasuk juga tabung oksigen. Nanti aja Bang Ibu. Jadi para keluarga pasien ya merasa sangat terbantu dengan peminjaman tabung oksigen ini. Pertama, kita peminjamnya tanpa dipungut biaya dan prosesnya juga cepat. Kemudian seperti yang Ibu ketahui sebelumnya, memang peminjaman oksigen ini sebelum pandemi sudah ada di Yayasan Hope. Tapi karena permintaan dari pasien makin meningkat dan kami juga bersyukur para donatur juga bertambah untuk mendonaturkan tabung oksigen ini sehingga tabung oksigen kita sudah semakin banyak sehingga kita bisa banyak membantu para pasien. Setiap hari ada dan rata-rata memang pasien itu adalah penderita COVID-19. Tabung oksigen yang dipinjamkan mencapai 20 unit setiap harinya. Sebelum memberikan tabung oksigen, biasanya Yayasan Hope mempelajari kondisi pasien, seperti mengetahui saturasi oksigen pasien. Jika kadar oksigen di bawah 90, Yayasan Hope akan menyarankan pasien untuk dirawat di rumah sakit saja, karena memang peminjaman tabung oksigen ini hanyalah solusi sementara jika keadaan benar-benar genting. Bantuan pinjam tabung oksigen ini tidak hanya diberikan kepada pasien COVID-19, namun juga kepada pasien non-COVID-19 yang membutuhkan alat bantu pernapasan. Salah satu warga yang menerima bantuan ini adalah Sunyoto, pria 65 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Bersama, kilometer 13 Medan Binjai. Sunyoto bukan pasien COVID-19. Sudah 4 tahun ia kerap menderita sesak napas. Kondisinya semakin memburuk selama beberapa bulan belakangan. Ya agak lumayan lah Kak. Udah ada ininya kalau buat sesak aja sih kalau pakai ya kan. Kalau apa ya udah mendingan lah udah dibilang. Udah agak lumayan. Ya biasanya kalau apa ya golek aja gitu sih. Ya tuh. Semua apa itu ya doa cepat sembuh biar Bapak biar ada semangat lagi. Kami berharap ya dengan kondisi saat ini jangan ada pihak-pihak masyarakat yang sengaja membeli untuk menyimpan atau seperti apa. Itu sebenarnya sangat tidak membantu kondisi saat ini. Karena banyak warga pasien yang lagi sakit membutuhkan dan karena banyak membeli untuk menyimpan diri sendiri. Itu akhirnya apa? Membuat stok nggak ada dan harga barangnya naik. Jadi kita harus memikirkan banyak hal. Kita harus peduli terhadap orang lain. Karena bagi kita, alat peminjaman kesehatan seperti tabung oksigen gitu itu hanya solusi sementara. Yang paling penting adalah pasien bagaimana bisa cepat sembuh.
Dan kalau memang nggak dapat kamar di rumah sakit atau apa, kami akan bantu carikan. Dan kalau perlu kami akan carikan dokter untuk membantu. Pandemi COVID-19 mengajarkan masyarakat akan kebaikan. Pandemi juga semakin memupuk solidaritas. Hal ini yang dilakukan oleh Yayasan Hope. Di tengah krisis tabung oksigen, Hope hadir untuk mengurangi masalah ini. Masa pandemi tidak menyurutkan niat masyarakat menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi. Contohnya Rice for Life, sebuah organisasi amal di Medan yang terdiri dari donatur yang setiap bulannya konsisten berbagi beras kepada anak-anak di panti asuhan. Lalu seperti apa aksi mereka, pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Beras itu sumber kehidupan, dan dengan kita berbagi ke adik-adik kita ini, semoga dari sekian adik-adik yang menerima, mereka akan mendapatkan inspirasi. Pandemi yang berkepanjangan memunculkan semangat saling bantu dan berbagi di tengah masyarakat. Masyarakat baik personal, komunitas, organisasi, ataupun instansi bahu-membahu menyebar kebaikan. Salah satunya organisasi amal bernama Rice for Life yang berdiri pada akhir tahun 2020 ini, pemirsa. Di usianya yang masih belia, organisasi amal ini membantu para donatur untuk memberikan donasi berupa beras kepada anak yatim piatu setiap bulannya. Organisasi amal ini digagas oleh Joni, seorang dosen di salah satu universitas swasta di Kota Medan. Sepanjang menjalankan Rice for Life, tak jarang ia menemukan tantangan. Namun, ia tetap optimis dalam mengemban amanah bersama istrinya, tidak peduli besar kecilnya nilai donasi yang berhasil dikumpulkan. Bulan pertama kita jalan, bulan kedua itu sedikit. Di sinilah muncul pergolakan, lanjut atau enggak. Tapi ketika berlanjut, rezeki itu ada aja. Sampai sekarang sudah ada donatur dari Surabaya, Jakarta, bahkan dari Singapura sudah ada. Walaupun angkanya kita tidak melihat angka, karena bagi kita itu saat yang dinilai adalah bentuk donasinya, ketulusan hatinya. Kali ini, Rice for Life berkesempatan membagikan puluhan karung beras kepada panti asuhan Takaful yang terletak di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Panti yang sudah berdiri selama 14 tahun ini menaungi 131 anak yatim piatu dan 71 duafa. Pengurus panti, Ujang Efrianto, sangat bahagia dengan kehadiran tim Rice for Life yang datang ke panti mereka. Ia mendoakan agar anak-anak yatim piatu di panti asuhan lain juga dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Ya, kami senang karena biasanya ya dengan ada bantuan ini mereka jadi tenang kan, artinya untuk mereka ibadah, mereka nggak perlu lagi lapar, artinya beras sudah ada, atau kebutuhan lain yang sering dikasih sama donatur-donatur yang lain yang datang kemari. Mudah-mudahan itu jadi semangat mereka untuk tetap belajar dan tidak putus asa dalam keadaan situasi yang serba sulit sekarang ini. Dalam mengemban misi amal, Rice for Life senantiasa mengutamakan prinsip transparansi kepada para donaturnya. Setiap kegiatan penyaluran bantuan akan didokumentasikan dan diunggah di akun Instagram riceforlife.id. Berikut catatan pengelolaan kas, nama donatur, dan nominal donasinya. Joni berharap dengan adanya perhatian yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu ini, mereka akan lebih semangat dan terinspirasi untuk meneruskan langkah kebaikan ini ke depannya. Bagi yang ingin ikutan Rice for Life, gerakan kita itu sebagai donatur, kontributor maupun bentuk lain apapun yang ada, itu silakan hubungi kita ke Instagram riceforlife.id. riceforlife.id, di sana akan bisa langsung mengirimkan pesan ke kita ataupun langsung telepon ke admin yang ada di sana. Terima kasih. Berbagi tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun dan dalam nominal berapapun.
Berbagi adalah suatu langkah sederhana untuk menggugah hati manusia, di mana masih ada kebaikan di luar sana. Semoga virus kebaikan ini dapat menyebar luas dan menjernihkan hati manusia. Terima kasih Penetapan Taman Nasional Batang Gadis di kawasan hutan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing, Natal memang tergolong baru. Namun sejak berabad-abad silam, masyarakat Mandailing telah memiliki kearifan sendiri dalam melestarikan hutan. Lalu seperti apa potret kearifan lokal masyarakat Madinah dalam menjaga hutan di Taman Nasional Batang Gadis? Berikut liputannya. Suatu hari di tahun 1812, George Catlin, seorang pelukis dari Amerika, melakukan petualangan ke bagian barat Amerika Serikat dan ia terpesona dengan kemolekan alamnya. Di dalam ekosistemnya, terdapat suku Indian dan satwa liar seperti bison yang menggantungkan kehidupan pada alam. Namun di saat yang bersamaan, timbul kekhawatirannya bahwa harmonisasi kehidupan manusia dengan alam tersebut akan punah. Maka ia mengusulkan sebuah ide arif untuk melindungi hutan, yakni Nation Park atau Taman Nasional. Gagasan perlindungan hutan seniman ini menyebar dan memengaruhi kebijakan politik di penjuru dunia termasuk Indonesia. Saat ini, di Indonesia terdapat 50 taman nasional dengan luas sekitar 16 juta hektar. Salah satunya ada di Kabupaten Mandailing, Natal, yaitu Taman Nasional Batang Gadis. Memang ini ya, kita juga salut, antusias lah dengan adanya inisiasi dari masyarakat untuk mengajukan kawasan ini menjadi kawasan konservasi. Mungkin masyarakat mengetahuinya kawasan lindung. Nah, tujuan mereka sebenarnya adanya kesadaran untuk melindungi sumber air masyarakat. Karena kita tahu air ini merupakan kebutuhan hidup yang sangat esensial. Nah, di sini ada Sungai Batang Gadis, di mana hulunya itu berada di kawasan Taman Nasional. Sehingga masyarakat umumnya dan juga pemerintah daerah pada masa itu dan juga didukung oleh NGO sebenarnya mengajukan untuk dibentuk dan ditunjuk sebagai Taman Nasional atau kawasan konservasi. Memasuki kawasan hutan yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang, kita wajib mematuhi berbagai peraturan, terutama izin memasuki kawasan yang disebut dengan SIMAKSI atau Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Penetapan Taman Nasional di kawasan hutan Batang Gadis dengan konsep perlindungan hutan dan sumber daya alam di dalamnya bukanlah perkara baru bagi masyarakat Mandailing. Sejak dulu, mereka sudah mengenal istilah rarangan atau larangan yang aturannya sering dikaitkan dengan hal mistik. Kawasan lindung yang mereka sebut Naborgo-Borgo ini tidak hanya berlaku untuk kawasan hutan, tetapi juga daerah aliran sungai yang terjaga dalam tradisi lubuk larangan. Dalam kearifan masyarakat Mandailing yang telah mendiami bumi Gordang Sambilan sejak berabad-abad silam, pengelolaan sungai yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang diatur sedemikian rupa dalam peraturan adat dan desa. Mereka hanya dapat membuka lubuk larangan ini sekali dalam setahun. Tujuannya agar kelestarian sungai dan kesinambungan biota sungai tetap terjaga hingga ke anak cucu. Penetapan TNBG yang saat ini memiliki luas sekitar 72 hektar ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti dari potensi wisatanya. Ada sekitar 70 desa yang berbatasan dengan kawasan TNBG. Salah satunya adalah Desa Tradisional Sibanggor Julu di Kecamatan Sorik Marapi. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh kekayaan dan potensi wisata yang terdapat di TNBG, yuk kita nikmati sejenak keindahan dan keasrian Desa Tradisional Sibanggor yang masih memiliki rumah-rumah beratapkan ijuk ini pemirsa. Berada di lereng kaki gunung Sorik Marapi, desa ini kerap diterpa hujan abu belerang. Inilah yang menjadi alasan mengapa rumah di sini beratap ijuk yang tahan pada pengaruh alam di sekitarnya. Nama Taman Nasional ini diambil dari nama sebuah sungai utama
yang membelah Kabupaten Mandailing Natal yaitu Sungai Batanggadis. TNBG merupakan wujud konstitusional dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya untuk memperkuat penyelamatan hutan dari aksi perambahan hutan. Taman Nasional Batanggadis juga melindungi habitat alami flora seperti anggrek dan rafflesia, serta fauna seperti beruang dan satwa karismatik harimau Sumatera yang terancam punah. Perjalanan menuju Sampuran yang merupakan potensi wisata Taman Nasional Batanggadis sudah menjadi daya tarik tersendiri. Kita dapat menjumpai aliran sungai-sungai kecil berair dingin dan juga panas yang sangat jernih. Mata kita juga dimanjakan oleh pemandangan sungai yang cukup besar yang merupakan aliran dari Sampuran di atas. Tingginya kesadaran masyarakat Mandailing terhadap peran hutan bagi kehidupan mereka membuat keindahan alam ini terjaga hingga kini. Alam tidak hanya memberi kita keindahannya, tetapi unsur terpenting kehidupan manusia yaitu air dan oksigen. Maka pemirsa, marilah kita membalas kebaikan alam ini dengan menjaga kelestariannya. Mulai dari hal terkecil yang dapat kita lakukan. Di Kota Binjai ada sebuah bank sampah yang dikelola oleh seorang ibu bernama Sukiana. Bank sampah ini didirikan sebagai upaya menjaga lingkungan dan menambah perekonomian keluarga. Tidak hanya itu pemirsa, sampah yang telah dipilah, ia manfaatkan menjadi kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Lalu seperti apa ceritanya? Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Sampah masih menjadi persoalan rumit di dunia, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020, dan 37,7% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sadar akan hal tersebut, Sukiana, seorang ibu asal Kota Binjai, tergerak mendirikan sebuah bank sampah bernama Bank Sampah Satu Hati. Bank sampah ini ia kelola bersama warga sekitar rumahnya. Awalnya Sukiana sering mengikuti pelatihan terkait pengelolaan sampah. Hingga akhirnya ia tersadar dan mulai belajar mengelola bank sampah. Bank Sampah Satu Hati ini beroperasi setiap hari. Di sini, para nasabah dapat mengantarkan langsung sampahnya. Sampah yang dibawa biasanya sampah anorganik yang sudah dipilah, lalu ditimbang dan dicatat jumlahnya. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian, dilaksanakan sistem bagi hasil penjualan sampah antara nasabah dan pelaksana. Sampah yang sudah disetor biasanya akan dipilah kembali oleh Sukiana. Setelah itu, sampah dikumpulkan dan dijual. Dalam sebulan, bank sampah yang dikelola oleh Sukiana ini bisa mengumpulkan kurang lebih 1 ton kardus, ratusan kilogram botol plastik, dan lainnya. Kami ada pelatihan memilah-memilah gini. Terus terinspirasi, kenapa nggak kita buat di rumah kita gitu. Ya inilah terus kami kelompok gitu bikin ini, memilah-memilah ini. Prosesnya ya pertama kita datang kan menimbang. Kalau udah ditimbang kita pilah. Nanti ada ember warna dipisahin, kaleng dipisahin kaleng. Nanti ada yang karton. Ya kami timbang dulu di sini kan, nanti kami jual gitu. Ada yang datang kemari lah. Setiap sebulan sekali kami menjualnya. Kami kumpuli dulu di sini. Baru kami nanti jual. Bank Sampah Satu Hati ini berdiri sejak Januari 2018. Kehadirannya disambut baik oleh warga Kelurahan Sumber Mulyo Rejo. Warga merasakan limpahan manfaat dari bank sampah ini. Mereka juga menjadi lebih bijak dalam mengelola sampah rumah tangga. Hal inilah yang dirasakan Sri Mulyani, salah seorang pedagang yang menjadi nasabah Bank Satu Hati. Ia sudah menjadi nasabah sejak berdirinya bank sampah ini
dan selalu menyetorkan sampah-sampah anorganik yang berasal dari warungnya. Kalau menurut saya, Bank Sampah Satu Hati itu sangat menolong kita. Karena di zaman sekarang ini banyak sampah berserak di mana-mana. Jadi daripada berserak kita kumpulkan dan kita jual, dapat bermanfaat, bisa kita nabung ya, bisa nabung untuk sehari-hari kita. Begitu lingkungan pun nampak bersih, tidak berserakan sampah di mana-mana. Jadi sangat bermanfaat karena bukanlah suatu pekerjaan yang susah gitu, gampang Bu, sepele nampaknya, tapi kita bisa memanfaatkannya gitu Pak. Dari bank sampah yang dikelolanya, Sukiana juga memiliki keterampilan membuat kreasi unik dan memiliki nilai ekonomi dari barang-barang bekas. Ia memanfaatkan barang-barang daur ulang seperti plastik bekas kemasan, botol plastik, kartu domino, menjadi tas, baju, vas bunga, keranjang, bunga, dan lainnya. Kreasi yang dibuatnya ini pun biasanya ia jual baik secara online dan offline. Tak jarang, hasil karya Sukiana juga dipamerkan pada setiap kegiatan pameran di Kota Binjai. Dalam membuat keterampilan ini, Sukiana tidak pelit akan ilmu. Ia kerap membantu dan mengajari ibu-ibu sekitar rumahnya membuat keterampilan dari barang bekas. Menurutnya, berbagi ilmu itu sangat menyenangkan, apalagi jika ibu-ibu tersebut sudah mahir, sehingga bekal keterampilan ini menjadi ladang usaha bagi mereka. Secara tak langsung, mereka juga dapat membantu Sukiana apabila ia mendapat banyak pesanan. Ide awalnya itu gini, kok ini sampah ini kok kayak gini tuh apa ya? Saya pun bingung gitu pertamanya. Dicoba-coba bikin tas bisa. Kalau yang dari kartu itu cantiknya untuk apa? Untuk baju pun bisa. Udah gitu kami bikin untuk guci dari kartu. Kalau yang dari botol-botol apa minum-minuman itu kita bikin tas, bikin baju, bikin bunga. Langkah kecil yang kita lakukan untuk mengelola sampah akan sangat membantu permasalahan timbunan sampah di Indonesia. Oleh karenanya, dengan mengolah sampah rumah tangga, kita bisa menjadi pahlawan lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.